Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini saya mau bahas yang pertama sama yang terakhir aja. Rabbighfirli sama wa'fu anni. Ini lama saya bertanya-tanya, ini kok ada dua ya yang mirip. Rabbighfirli, ampunilah aku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi saya semenjak berdoa itu 17 rakaat ya, sehari itu saya selalu rasa ingin tahu saya terpancing. Akhirnya saya menemukan dua. Yang pertama, bahwa ini ada perdebatan antara wa'fu anni, antara dibolehkan ama tidak gitu. Itu banyak di berita itu diperbincangkan. Ada yang setuju, ada yang tidak pakai wa'fu anni gitu. Nah, tapi ini oke lah, itu biarin aja. Yang penting para ulama itu memasukkan wa'fu anni di dalam doa di antara dua sujud, dan boleh atau tidak boleh. Yang wajib itu adalah Al-Fatihah gitu. Adapun bacaan-bacaan lain itu adalah sunnah. Sholat itu adalah berdialog dengan Allah. Jadi jangan jadi sumber polemik. Sunnah. Jadi kalau nggak baca juga nggak apa-apa. Kita nggak baca Rabbighfirli warhamni itu juga nggak apa-apa, karena yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Nah, kemudian warfa'ni itu, wa'fu anni itu artinya maafkanlah saya. Jadi kalau maafkanlah itu ternyata itu terdiri dari kesalahan-kesalahan. Dan beberapa ulama menyampaikan bahwa kesalahan itu adalah dari orang-orang sahabat Nabi yang bacaan Al-Qur'annya kurang baik. Jadi dia merasa ingin minta doanya apa ya Rasul ya. Nah, maka didoakanlah dengan adanya duduk di antara dua sujud yang bacaannya adalah ada wa'fu anni, maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Jadi kalau Rabbighfirli itu adalah ampunilah dosa-dosaku. Dosa itu kan yang melanggar aturan ya. Tapi kalau kesalahan itu baca Quran sudah bisa Pak, tapi kadang-kadang sering salah gitu. Ya kan? Bermuamalah dengan orang lain itu kadang-kadang kita lupa janji sama orang. Oh iya, saya udah janji gitu. Ya kan? Salah ngitung dan lain sebagainya yang sifatnya itu tidak melanggar dosa, tapi kita meminta maaf itu dengan wa'fu anni. Akhirnya saya lanjut ke apa? Ke jenis-jenis kesalahan, Pak. Jenis-jenis kesalahan. Nah, ini hal remeh, hal kecil yang jarang dibicarakan orang, yaitu jenis kesalahan. Menurut Jens Rasmussen dari Denmark, itu human error, ya, kesalahan manusia, itu berdasarkan keterampilan atau bisa juga berdasarkan peraturan, bisa juga berdasarkan pengetahuan gitu. Dan menurut Center of Chemical Process Safety
1994 itu human error perspektif. Jadi perspektif itu kan melihat ya, cara melihat orang. Dari cara melihat orang yang salah itu ada 3 tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah pendekatan tradisional. Jadi pendekatan yang paling kuno ini, kata saya. Jadi itu adalah setiap kesalahan, errornya manusia, itu dikembalikan ke orangnya. Jadi fokusnya dari pendekatan tradisional ini adalah individunya, ya, individu. Jadi kalau individu itu biar tidak salah lagi, ya, pencegahannya itu adalah diberikan pelatihan, ya, diberikan pelajaran tentang keamanan, gitu, dan reward and punishment. Jadi fokusnya di orangnya. Jadi kalau diberi reward, kalau benar dikasih reward, kalau salah dikasih punishment. Itu simple, tradisional. Tapi kalau perspektif faktor manusia, itu ini yang kedua nih. Itu menggabungkan antara manusia dan sistem gitu. Jadi manusia dibahas juga, sistem juga punya peran dalam kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh seseorang gitu. Nah, oleh karena itu yang kedua ini, perspektif faktor manusia ini adalah cobalah buat sistem yang didesain dulu, disesuaikan dengan fisik manusia, disesuaikan dengan mental manusia, supaya besok tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi. Jadi yang kedua ini, pendekatan kedua itu adalah bukan murni kesalahan manusia. Jadi 50-50 gitu loh. Bisa orangnya yang salah, bisa sistem kerjanya yang kurang benar gitu. Jadi ini seimbang. Sementara pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan kognitif. Kognitif ini adalah mempelajari fungsi manusia dan mendiagnosis fungsi-fungsi manusia. Kognitifnya, pengertiannya, penangkapannya, pemahamannya. Dan ini itu sudah dikenal di tahun 70-an dan 80-an. Jadi 1970, 1980. Jadi kalau perusahaan Anda belum menerapkan ini, itu tertinggal. Ini sudah lama. Nah, jadi menurut kognitif ini itu apa? Sama seperti Jen tadi, Jen Rasmussen. Jadi orang salah itu bisa karena skill, ya, keterampilan, bisa karena peraturannya, bisa karena pengetahuannya gitu. Nah, yang paling akhir adalah yang keempat, itu socio-technical system. Jadi ada sosialnya, ada teknikalnya, ada sistemnya. Jadi teknologi, dia juga melihat individu, dia juga melihat budaya tempat kerja. Jadi perilaku yang aman itu juga dia kembangkan. Cara masuk pabrik, cara masuk kantor, sopan santun di kantor, tata kerja yang benar itu disampaikan. Kemudian sistem yang cocok dengan individu juga didesain dulu. Misalnya ruangan kantor yang banyak orangnya gitu, pabrik gitu, mau dibikin berjajar atau beruntun gitu kan, mau dibikin sekat-sekat pakai papan atau tidak, itu antara lain yang dibahas seperti itu. Sistemnya, desainnya diatur dulu. Nah, hebatnya lagi socio-technical ini adalah memahami sebab-sebab error. Jadi kalau ada error itu dia pelajari sebabnya karena apa gitu. Itulah pendekatan-pendekatan dalam error, melihat error. Selanjutnya, error atau kesalahan itu bisa karena disengaja.
bisa karena tidak disengaja. Yang disengaja itu apa aja? Ya, prosedural. Itu. Niatnya benar, Pak. Niatnya saya mau mengerjakan sesuatu, menjahit, ya kan, memproses kredit gitu kan, survei gitu. Itu niatnya sudah benar, di otaknya udah kepikiran. Tapi prosedurnya yang salah gitu. Prosedurnya yang salah gitu. Ya kan? Niatnya sudah benar tapi prosedurnya yang salah. Mungkin karena dia pakai prosedur yang lama, prosedur yang sudah out of date, harus diupdate gitu. Yang kedua, kesalahan berbasis pengetahuan. Jadi pengetahuannya yang salah, Pak. Tidak lengkap atau salah interpretasi, salah penafsiran. Misalnya pemberian pinjaman nih. Ya, ada prosesnya. Pinjaman pertama disurvei dulu, dievaluasi, baru dicairkan. Dengan alasan proses ini, maka dia menyamakan antara pinjaman kecil dengan pinjaman besar. Antara pinjaman 1 juta, 2 juta yang di pasar-pasar itu disamakan dengan korporasi untuk BUMN, untuk perusahaan besar. Jadi dia pakainya proses pinjaman kecil untuk memproses pinjaman besar yang nggak sama, Pak. Itu contoh. Dia berarti pengetahuannya kurang kalau gitu. Sekarang yang disengaja itu ada 2. Yang pertama slip itu meleset, Pak. Jadi niatnya sudah benar tapi gagal dalam melaksanakan, salah ketik gitu ya kan, mungkin karena ngelamun, mungkin karena ngantuk ya kan, menuangkan susu bukan ke gelas tapi ke mangkok. Itu mungkin karena ngelamun, karena hang gitu, Pak. Itu namanya slip gitu. Kemudian yang kedua, lupa gitu. Kesalahan karena lupa. Ini tidak disengaja ini. Lupa janji mau ketemuan. Oh, hari ini ya, Pak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya kira minggu depan, Pak. Itu adalah lupa janji. Kemudian lagi lupa naruh kuncinya, Pak. Ini namanya kesalahan yang tidak disengaja gitu. Jadi jangan khawatir, ini bukan dosa. Kemudian faktor-faktor apa lagi? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kesalahan. Pertama, mungkin karena udah biasa, Pak. Udah puluhan tahun jadi sopir, puluhan tahun jadi perawat, bertahun-tahun jadi guru gitu ya. Jadi terlalu nyaman, Pak. Terlalu nyaman. Udah biasa, Pak. Gampang ini ngajar. Gampang ini nyuntikkan injeksi ke pasien gitu. Jadi menganggap enteng. Akhirnya dia merasa ahli. Nah, justru karena itu jadi dia mengabaikan keselamatan. Ngenteng kayak gitu, Pak ya. Itu yang pertama, faktor-faktornya. Jadi jangan lupa kalau Anda yang udah lama bekerja tetap hati-hati. Yang kedua, terlalu lelah, Pak. Terlalu lelah. Jadi manusia ada batasnya, Pak. Batas waktu, batas tenaga, batas pikiran, bisa hang juga kan, Pak. Jadi terlalu lelah. Ya, nyopir itu paling lama itu 4 jam istirahat, Pak. Saya bisa 12 jam. Bisa. Tapi itu di 5 jam ke sana itu Anda sudah di luar kesadaran. Hati-hati. Ketiga, kurang pelatihan, Pak. Jadi bagi yang alergi pelatihan nih, hati-hati, jangan remehkan pelatihan.
Meskipun pelatihan itu adalah hal yang biasa Anda lakukan. Awis tahu gue, gak usah pelatihan, buang-buang waktu aja. Hati-hati. Itu yang namanya appraisal itu berkembang. Ilmu appraisal itu berkembang. Dulu lokasi itu nggak pakai alat, nggak ada pendeteksi lokasi, sekarang sudah ada gitu. Dan lain-lain. Jadi pelatihan gitu. Di perusahaan besar yang bagus ya, itu karyawan dapat data 2 kali dalam setahun untuk ikut pelatihan. Kalau yang tidak diambil, dia kena surat peringatan. Keempat, load kerja yang banyak. Ini juga bagi para multifokus nih, yang suka nyambi-nyambi kerja itu. Nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Ini akan mengundang error, mengundang kesalahan dalam bekerja. Yang kelima, kurang informasi. Nah, hati-hati ini, jangan remehkan ini. Jadi, informasi yang disampaikan tidak tepat gitu. Misalnya begini, Mbak, fotokopi ya Mbak ya. Ini sejarah, ini bahasa Indonesia, 1 buku. 2 ya Mbak? Nggih Pak. Nanti sore saya ambil gitu. Atau 2 hari lagi saya ambil. 2 hari lagi didatangi di sana. Itu 22 buku Pak. Ya. Karena kata-kata 2 gitu. Padahal maksudnya yang nyuruh adalah ini 2, tapi tidak dikonfirmasikan. Nah, biasanya kalau orang memberi perintah itu dikonfirmasikan. Coba ulang Mbak gitu. Seperti kita pesan es teh gitu. Mbak, udah semua nih. Coba ulang apa aja. Pak, berarti es teh 2, ayam goreng 3. Oh tidak Mbak, itu ayam gorengnya 2 aja. Yang 1 ayam sayur gitu. Nah, jadi informasi Pak, hati-hati Pak, jangan remehkan. Jadi karyawan salah mengerti, kayak tadi itu salah mengerti. Tidak update informasi gitu. Mas, iya Mbak, seragamnya kok masih yang lama Mas? Kan sudah ada edaran baru Mas. Nah, berarti Masnya itu tidak update informasi edaran baru gitu. Bahwa seragam hari Senin itu yang dulunya putih jadi hitam gitu. Yang keenam, distraksi atau gangguan. Nih, jangan remehin nih. Yang suka lihat HP di mejanya, apalagi HP-nya 2 gitu, sambil Anda membaca PC Anda atau laptop Anda, itu Anda akan kehilangan fokus. Anda sering lihat HP, nanti bisa yang di HP masuk ke laptop, yang di laptop masuk ke HP gitu. Itu terjadi kesalahan. Apalagi kalau itu data rahasia, bahaya. Yang ketujuh, teknologi tidak familiar. Biasa pakai mesin ketik berubah menjadi komputer, itu juga mengundang banyak kesalahan. Dulu pakai Samsung, sekarang pakai Apple. Jadi pakai iPhone gitu. Jadi berubah tampilannya, tidak familiar dengan tampilan dari handphone yang baru gitu. Nah, efeknya apa tadi? Efeknya adalah salah data entry, inputnya salah komunikasi gitu. Jalan di Diponegoro Pak gitu. Padahal pikiran kita Jalan Sudirman, tapi yang saya omongkan Jalan Diponegoro Pak gitu. Itu salah gitu. Nah, salah ambil keputusan gitu. Informasi tidak lengkap, keputusan salah gitu. Jadi peribahasanya lebih baik salah memutuskan atas
permasalahan yang sudah diketahui dengan benar daripada benar memutuskan atas permasalahan yang belum lengkap dipahami. Jadi sebaiknya kalau ada informasi harus dari beberapa sumber, lebih baik jangan hanya satu sumber. Itu akan mematangkan keputusan Anda. Itu kesalahan pengelolaan email, Pak. Email ini juga gampang-gampang susah ini. Salah kirim itu. Ari Zindi, ARI spasi Zindi, I-nya pakai I apa pakai Y gitu. Itu harus diulang. Makanya, Pak, alamat emailnya apa, Pak? @ita Gmail gitu. T-nya double ya, Mas. Jangan ITA, tapi ITTA. Itu juga di-clearkan. Nggak masalah. Bukan kita rewel, tapi kita teliti gitu. Ya. Salah jadwal, Pak. Salah perencanaan. Ya, ini sering juga. Harusnya Kapolres itu hari Senin, Kapolda hari Selasa. Ini kita terbalik. Salah operasikan alat, salah bahan untuk mengaduk material, salah keamanan untuk IT ini, salah sandi, Pak, salah sandi update keamanan gitu. Jadi beberapa orang punya user banyak, jadi sampai sandinya itu ditulis, Pak. Yang satu kancil, yang kedua banteng, yang ketiga kura-kura gitu. Jadi hati-hati salah sandi, Pak. Pemeliharaan rutin. Jadi jangan abaikan. Jadi membuang ya, membuang data-data sampah gitu. Rutin juga. Jangan sampai data memori Anda di komputer itu penuh. Nah, bisa bikin hang komputer Anda. Salah prosedur ya. Mau ngambil uang tunai itu jangan salah prosedur. Harus sesuai dengan prosedur. Karena kalau salah prosedur juga asuransi tidak akan membayar klaimnya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya, satu, cari penyebabnya. Dua, pelatihan rutin. Tiga, gunakan teknologi otomatis. Jadi pekerjaan yang rutin berulang-ulang pakai yang otomatis, pakai robotik. Saya kira udah ada aplikasi-aplikasinya, jadi nggak usah mikir lagi gitu. Buat checklist, jangan lupa juga buat checklist. Ini membantu Anda karena itu mengurangi memori kita untuk menghafalkan. Itu buat checklist saja, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat gitu. Atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, buat aja nggak masalah ya. Entah pakai kertas atau di note-nya HP, itu kan bisa. Kelima, kurangi jumlah saluran komunikasi gitu. Jadi kalau di perusahaan itu kan aja maker, checker, approval. Jadi pembuat, tukang ngecek, dan yang tanda tangan. Itu garisnya jangan kemana-mana. Jadi dari bawah ke atas, satu divisi aja, satu bagian aja. Jadi salurannya satu aja. Jangan orang lain ikut mengawasi, jangan orang lain ikut apalagi ngomong gitu, nggak usah. Jadi salurannya itu tidak overlapping, jadi satu saluran aja. Pokoknya saya produksi, Pak, tahunya bos saya ya supervisor produksi gitu aja. Kemudian adalah batasi akses yang sensitif hanya seseorang aja. Kalau di bank ya itu IT, ruangan IT
itu aksesnya terbatas karena menyangkut data nasabah dan data-data lainnya. Yang kedua adalah penyimpan uang tunai dan jaminan. Itu adalah orang-orang tertentu aja yang boleh masuk. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dari semua yang saya jelaskan tadi, itu tidak ada surat peringatan kan? Itu tidak ada orang yang kena PHK kan? Jadi itu semua adalah kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di pekerjaan Anda gitu. Jadi kembali ke wa'fu ani tadi. Jadi mohon maaf atas kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan kecil ya ataupun besar tapi tidak berdampak secara finansial. Tidak berdampak secara name risk gitu. Name risk itu adalah apa? Nama baik perusahaan, nama baik kantor, itu namanya name risk. Dan itu tidak kesalahan yang bersifat ke eksternal gitu. Bukan kesalahan perlaporan ke Bank Indonesia. Bukan kesalahan yang untuk laporan ke Menteri Keuangan gitu. Jadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kantor. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.